Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dokumen transaksi untuk kasus PT Mataram Jaya. Kita mulai saja dari dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada voucher kas kecil ya. Ada bukti transaksi berupa voucher kas kecil, di mana keterangannya adalah dibayar biaya listrik, air, dan telepon untuk bulan November sejumlah Rp1.720.000. Kita lihat untuk kas kecilnya untuk PT Mataram Jaya itu menggunakan kebijakan akuntansi, sistemnya sistem Impress ya. Kita lihat di kebijakan akuntansi untuk pengeluaran kas. Nah, di sini tertera bahwa kas kecil menggunakan sistem pencatatan sistem dana tetap atau Impress ya. Sehingga ketika ada voucher kas kecil, perusahaan tidak melakukan pencatatan jurnal. Hanya saja perusahaan akan mencatat di petty cashbook atau buku kecil sebagai sekedar catatan saja, tapi bukan jurnal ya. Kita lihat petty cashbooknya, silahkan dibuka di buku 2 ya, di buku 2 petty cashbook di halaman 6. Nah, petty cashbooknya di sini sudah ada saldo awal ya, saldo awal dari petty cash sejumlah Rp8 juta. Kemudian kita isikan untuk voucher kas kecil yang pertama. Di sini kita isikan tanggal 1 Desember. Kemudian deskripsinya untuk pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November. Bulan November artinya kita punya hutang nih, di bulan yang lalu kita punya hutang. Hutangnya hutang beban, sehingga dicatat di sini untuk sekedar deskripsi nama akunnya akan dicatat nanti adalah accrued expense atau utang beban. Kemudian nomor evidence diisikan nomor voucher kas kecilnya VKK 01. Kemudian ini bukan penerimaan ya, jadi dilewati, tetapi pengeluaran nomor akun dari accrued expense yaitu 21200 sejumlah Rp1.720.000, sehingga saldo dari kas kecil 8 juta dikurangi Rp1.720.000, Rp6.280.000. Ini saldo dari petty cashbook per tanggal 1 Desember. Gitu, jadi setiap ada voucher kas kecil, karena kita menggunakan metodenya Impress, maka tidak ada pencatatan jurnal, tetapi dicatat ke dalam petty cashbook. Petty cashbook ini bukan jurnal karena tidak ada debit, tidak ada kredit. Ini hanya sekedar pencatatan saja. Lanjut di transaksi yang kedua. Bukti transaksi yang kedua, di sini ada bukti kas keluar, di mana keterangannya adalah pembayaran pajak masa bulan November. Pajak masa bulan November yang ada rinciannya yaitu PPN keluaran, PPN masukan, dan PPh pasal 21. Ini ada 3 jenis pajak yang dibayarkan oleh PT Mataram Jaya. Nah, bukti kas keluar jelas ya, seperti yang sudah saya jelaskan yang dulu, bahwa untuk bukti kas keluar selalu dicatat ke dalam cash payment journal. Kita buka cash payment journalnya di halaman 4 buku 2, diisikan tanggalnya tanggal 3 Desember ya, 3 Desember. Kemudian akun debitnya dilewati dulu, langsung ke dokumen number dulu yang kita isikan, yaitu BKK 12.1 ya.
isikan nomor dokumennya BKK 121. Kemudian apa yang dicatat untuk PPN keluaran, PPN masukan, dan PPh pasal 21. Nah, untuk lebih mudahnya, untuk mengingat ya, bahwa yang nominal di dalam kurung ini selalu dicatat di sebelah kredit, sedangkan yang tidak menggunakan tanda kurung dicatat di sebelah debit. Oke, maka dilihat di sini yang tidak pakai kurung adalah PPN keluaran dan PPh pasal 21, sehingga untuk debitnya PPN keluaran atau VAT out dan juga PPh pasal 21 ya, atau di sini income tax payable, nanti dicatatkan nomor akunnya terlebih dahulu di sini. Karena untuk debit tidak ada kolom untuk pembayaran pajak, sehingga kita catat ke dalam kolom order. Pertama, nomor akun dari PPN keluaran atau VAT out 21300, jumlahnya 202.800.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada income tax payable 8 juta rupiah. Kemudian kreditnya apa? Yang pertama, nominal yang ada di kotak ini selalu dicatat di dalam kolom cash in bank. Karena ini bukti kas keluar, maka cash in banknya ada di sebelah kredit. Kita isikan nominal cash in banknya 36.800.000 rupiah. Kemudian yang belum dicatat apa? Yaitu PPN masukan atau VAT in. VAT in tidak disediakan kolomnya, sehingga kita catat ke dalam kolom lain-lain atau kolom order. Kita isikan nomor akun dari PPN masukan, kemudian nama akunnya VAT in, dan nominalnya 174 juta rupiah. Nah, baru kita isikan untuk akun debited. Akun debited berarti akun yang ada di kolom debit ya, yang ada di kolom debit. Jadi jika ada transaksi yang dimasukkan ke dalam kolom order, maka nama akunnya diisikan di akun debited. Ini VAT out dan income tax payable. Seperti itu untuk transaksi yang kedua. Kemudian lanjut untuk transaksi yang ketiga. Transaksi nomor 3 ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk keterangannya adalah penerimaan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 26 November. Ada terminnya 1/10 N/30. Nah, transaksi penjualannya tanggal 26 November, kemudian dilunasinya tanggal 4 Desember, sehingga masih dalam periode diskon karena di sini ada termin 1/10. Jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, maka akan diberikan potongan sebesar 1%. Maka dari 26 November ke 4 Desember belum ada melebihi dari 10 hari, sehingga akan ada potongan di sini. Piutangnya 90 juta, mendapat potongan 1%, yaitu 900.000 rupiah, sehingga uang yang diterima oleh PT Mataram Jaya 89.100.000 rupiah. Nah, karena ini bukti kas masuk, maka selalu dicatat ke dalam cash receipt journal. Silahkan dibuka di halaman 2 buku 2. Di cash receipt journal kita isikan tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 4 Desember, kemudian nomor dokumennya PKM 121. Nah, akun credited kita lewati dulu ya, lewat dulu. Kemudian karena ini bukti kas masuk, maka nominal yang ada di dalam kotak itu selalu dicatat ke dalam kolom cash in bank, yaitu kas yang diterima 89.100.000. Kemudian apalagi ada potongan nih, potongan penjualan, maka di sini dicatat ke dalam kolom
sales diskon Rp900.000. Kemudian piutangnya diisikan ke kolom piutang atau akun receivable. Akun receivable itu piutang dagang ya, istilah asing dari piutang dagang, akun receivable. Sehingga untuk akun receivable diisikan 90 juta rupiah. Nah, maka setelah itu baru kita isikan kolom credited. Karena kolom yang ada di sebelah kredit diisi di akun receivable, bukan di kolom order, maka untuk akun creditednya kita isikan nama customer. Nama customernya yaitu CV Inti Sukses. Jadi seperti ini pengisiannya. Debitnya cash in bank dan sales diskon, kreditnya akun receivable. Ini untuk transaksi nomor 3. Kemudian lanjut transaksi nomor 4. Bisa dilihat di sini ada bukti kas masuk lagi, artinya ini dicatat juga ke dalam cash reserve journal, di mana ada diterima dari CV Inti Sukses. Keterangannya penerimaan deposit uang muka penjualan. Jadi si CV Inti Sukses ini menitipkan uang ke PT Mataram Jaya sebesar 20 juta untuk sebagai uang muka. Nanti ketika PT CV Inti Sukses ini mau beli lagi, jadi sudah menitipkan uang 20 juta rupiah. Maka di sini dicatat tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 4 Desember lagi ya. Kemudian nomor dokumennya BKM 122. Akun creditednya apa? Kita lewati dulu. Jangan lupa untuk kas masuk, nominal yang di kotak selalu dicatat di dalam cash in bank 20 juta rupiah. Deposit uang muka. Deposit uang muka maka dicatat sebagai customer deposit ya. Jadi dilihat di daftar akun, di situ ada akun namanya customer deposit. Nah, customer deposit ini masuknya ke kelompok utang karena nomor akun depannya itu nomor 2, sehingga dia masuk ke kelompoknya kelompok utang. Nah, kalau utang bertambah dicatat di sebelah kredit. Nah, di sini deposit uang muka karena bertambah, customer depositnya bertambah, maka dicatat di sebelah kredit. Di kredit tidak ada kolomnya, maka kita catat di dalam kolom order. Kita catat nomor akunnya 21600, jumlahnya 20 juta rupiah. Maka setelah itu kita isikan kolom akun creditednya. Akun credited berarti akun yang dicatat di kredit. Jika ada di kolom order, maka yang dicatat ke akun credited adalah nama akunnya, customer deposit. Jadi untuk nomor 4, jurnalnya debitnya cash in bank 20 juta, kemudian kreditnya customer deposit 20 juta rupiah. Kemudian transaksi yang nomor 5. Transaksi nomor 5. Nah, di sini ada sebuah faktur di mana yang mengeluarkan kopnya adalah Mataram Jaya, sehingga ini adalah sebagai bukti transaksi penjualan secara kredit, di mana PT Mataram Jaya menjual barang dagang kepada toko sepeda Johan. Nah, apa yang dijual ini ada beberapa ya yang dijual dengan total penjualannya 175.400.000 rupiah. Dengan total semuanya ada PPN, ada tax collected, ada deposit, utang dagangnya 153.040.000 rupiah. Pencatatan untuk penjualan secara kredit dicatat ke dalam sales journal. Silakan dibuka sales journalnya di buku 2 halaman 1. Kita isikan terlebih dahulu tanggal transaksinya, yaitu tanggal 5 Desember. Nah, tanggal 5 Desember, kemudian dokumen numbernya SI001. Kita catat SI001. Customernya, kolom customer, siapa customernya? Toko sepeda Johan. Dimana untuk pencatatannya
di sini ada piutang dagang ya, kolom piutang dagang dicatat ke dalam kolom akun receivable. Kemudian ada deposit 40 juta dicatat ke dalam customer deposit 40 juta. Nah, kemudian ada freight collected atau biaya angkut ya, biaya angkut penjualan. Nah, jelas freight collected juga dicatat ke dalam freight collected. Kemudian PPN 10% catat ke dalam PAT out. Total penjualan dicatat ke dalam kolom sales. Nah, jadi jurnalnya untuk akun receivable dilihat dari piutang dagang, customer deposit dilihat dari deposit, kemudian di kreditnya sales dilihat dari total penjualan, PAT out dilihat dari PPN, freight collected dilihat dari freight collected. Nah, kemudian bagaimana untuk cost of goods sold dan merchandise inventory? Ya, bagaimana untuk cost of goods sold dan merchandise inventory-nya? Kita hitung dari kartu persediaan atau inventory card. Bisa dibuka inventory card-nya ya di buku 2 halaman 7 ya, kalau nggak salah halaman 7. Nah, dilihat di inventory card di sini ada 3 jenis barang yang dijual, Polygon Extrada 4, 5 dan 6. Kita isikan nih di sini sepeda Johan itu, toko sepeda Johan itu beli Extrada 4 sejumlah 6. Nah, di Extrada 4 ini kita isikan tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 5, invoice numbernya SI001, deskripsinya toko sepeda Johan. Nah, kalau penjualan itu dicatat di kolom out ya, karena kita menjual barang, barangnya keluar sehingga dicatat di kolom out. Sedangkan kalau kita melakukan pembelian dicatat ke dalam kolom in karena barangnya masuk ke dalam gudang kita. Nah, ini ada penjualan berarti dicatat di kolom out. Sejumlah berapa unit? Untuk Extrada 6 ada 6, Extrada 4 ya ada 6 unit. Kemudian harganya berapa? Harganya bukan dilihat dari harga faktur ya, jadi ingat-ingat kalau penjualan harganya di inventory card bukan harga yang ada di faktur, tetapi dicatat harga sebelumnya yaitu 7 juta rupiah dikali 6 42 juta rupiah. Kemudian balance-nya berapa? Saldo awalnya ada 14 unit, dijual 6 unit, artinya berkurang ya, berkurang. Nah, 14 dikurangi 6 jadi berapa? 8 unit, harganya masih tetap 8 kali 7 juta 56 juta rupiah. Itu untuk Extrada 4, Extrada 5 dan 6 caranya juga sama. Kita isikan tanggal, nomor dokumennya, invoice-nya, deskripsinya toko sepeda Johan, diisikan di kolom out. Ada 8 unit, harganya berapa nih? Lihat dari harga sebelumnya 7.500.000 dikalikan 8 sama dengan 60 juta. 20 unit dijual 8, sisanya tinggal 12 unit, harga masih sama di 12 kali 7.500 90 juta rupiah. Kemudian Extrada 6 tanggal 5, sepeda Johan di kolom out. Untuk Extrada 6 terjual 6 unit dengan harga dilihat dari kolom balance ya, harganya 8 juta rupiah. 6 kali 8 48 juta, 16 saldo awal 16, dijual 6 tinggal 10, harga masih sama dikali 10 80 juta rupiah. Lalu gimana cara ngitung untuk ngisi tadi kolom cost of goods sold dan merchandise inventory? Kita hitung dari masing-masing jenis barang yang terjual di kolom out-nya. Nah, ini kolom out-nya ya.
Tadi tanggal 5 kolom out untuk ekstrada 4 ada 42 juta. Kemudian ekstrada 5 kolom outnya 60 juta. 42 ditambah 60 102 juta. Kemudian ekstrada 6 totalnya 48 juta. 102 ditambah 48 berarti 150 juta rupiah. Nah, 150 juta rupiah kita catatkan ke dalam sales journal di kolom cost of goods sold dan juga merchandise inventory. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk sales journal, ketika ada pencatatan faktur penjualan, debitnya akun receivable dari piutang dagang, customer deposit dari deposit, kemudian sales dari total penjualan, PATO dari PPN, pre-collected dari pre-collected. Sedangkan untuk COGS ya, cost of goods sold dan merchandise inventory dihitung dari kartu persediaan di kolom out. Nah, total kolom out dihitung dari semua jenis yang terjual, kemudian dijumlahkan, dimasukkan ke dalam kolom cost of goods sold dan merchandise inventory. Kemudian untuk transaksi 5, jadi tadi sudah masuk sales journal, kemudian yang kedua sudah masuk inventory card, masih ada lagi yang harus dicatat, yaitu masuk ke akun receivable subsidiary. Kenapa? Karena transaksi ini berhubungan dengan akun receivable ya. Jadi setiap ada transaksi yang berhubungan dengan akun receivable, maka dicatat ke dalam akun receivable subsidiary atau buku pembantu piutang dagang. Untuk untuk toko sepeda Johan ya, kita lihat toko sepeda Johan ini diisikan tanggalnya tanggal 5, deskripsinya penjualan. Nah, kalau penjualan tadi akun receivable-nya di sebelah debit atau kredit, bisa dilihat ya di sales journal tadi. Akun receivable-nya ada di sebelah debit 153. Maka di sini kita catat juga di sebelah debit 153 juta 40.000. Debit ketemu debit dijumlahkan 256 40.000. Jadi seperti itu untuk dokumen transaksi yang kelima. Ada 3 formulir yang harus diisi: sales journal, inventory card, dan akun receivable subsidiary. Mungkin itu untuk transaksi 1 sampai 5. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.